Kita ulangi dulu ya. Jadi adab yang pertama dari adab kalam yaitu ayyakunal kalamu fi khairin. Ya. Yang pertama adalah ayyakunal kalamu fi khairin. Perbincangan atau pembicaraannya haruslah baik. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan pembicaraan mereka kecuali yang memerintahkan sedekah, memerintahkan kepada ma'ruf atau mendamaikan manusia. Surat An-Nisa 114. Yang kedua, ayyakunal kalamu bi sautin masmu'in, yaitu dengan suara, pembicaraan itu dengan suara yang terdengar. Laisa bil murtafi'i, tidak terlampau tinggi, suaranya tidak terlampau keras, wala bil munkhafidhi, tidak juga terlampau pelan suaranya. Wa bi ibaratin wadihatin, dengan ibarat dan ungkapan yang jelas, bahasa yang jelas, yafamuhal jami'u, yang difahami oleh semua yang mendengar. Wa ba'idatin anit tasannu'i wal mughalati, jauh dari at-tasannu', buat-buat, dan al-mughalati, yaitu berlebihan. Yang ketiga, alla tatakallama fima la ya'nika, ya, jangan bicara dalam hal yang tidak bermanfaat bagimu. Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang keempat, alla tuhadditsa bikulli ma tasma', tidak bicara segala sesuatu yang kita dengar kita bicarakan, kita sampaikan. Ini qila wa qala juga nanti masuknya, katanya begini, katanya begini. Ini semua yang dia dengar dia sampaikan. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis sahabat Abu Hurairah berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Ya, cukuplah dosa bagi seseorang dia ceritakan segala apa yang dia dengar, karena bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Bisa jadi itu pemahamannya tidak demikian. Yang kelima, al-bu'du 'anil mira'i wal jidali wa in kunta muhiqqan. Menjauhi ya perdebatan, saling berbantah-bantahan walaupun benar. Wa 'anil kadhibi, dan menjauhi dusta, wa in kunta mazihan, walaupun bercanda. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'. Aku adalah orang yang menjamin rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan rumah di tengah surga, liman tarakal kadhiba, bagi yang meninggalkan dusta. Wa in kana mazihan, walaupun dia bergurau, walaupun dia bercanda. Ini tidak boleh ya, bercanda dengan dusta dan bohong. Niatnya buat orang ketawa, tidak boleh, nggak diperkenankan. Dengan berdusta, dengan berbohong, ya hal ini tidak diperkenankan. Naam, yang keenam, adab yang keenam, at-ta'anni fil kalami, ya perlahan-lahan dalam pembicaraan, wa adamil isra'i fihi, dan tidak cepat-cepat. Sehingga orang tidak bisa memahami apa yang disampaikan karena terlampau cepat. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala sedang berbicara, lau addahu al-addu la ahsahu, kalau seandainya ada orang yang menghitungnya, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghitung itu bisa menghitung perkataan, jumlah perkataannya, karena saking perlahannya dan bisa difahami, bisa diingat. Ya, bicara perlahan sehingga bisa difahami. Ada yang terlampau cepat sehingga tidak bisa difahami.
Yang ketujuh adalah al-bu'du 'anil fahishi minal kalami, menjauhi perkataan-perkataan yang keji. Ya, perkataan yang buruk. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an. Seorang mukmin itu bukanlah yang at-ta'an, banyak mencela, walal la'an, walal la'ani, dan banyak melaknat, walal fahishi, dan juga bukan yang berkata dengan perkataan keji, al-badhi'i, yang buruk perkataannya. Yang kedelapan, al-bu'du anit takallufi was-sarsarati fil kalami. Ya, menjauhi anit takallufi. At-takalluf itu benar memaksa. Jadi bahasanya dibuat-buat sedemikian rupa. Was-sarsarah. Ya, ini makna at-takalluf itu artinya dia membebani diri sendiri, sesuatu yang dia tidak mampu, artinya dia bicara dengan bahasa yang sulit, memaksakan diri dengan menggunakan bahasa yang rumit, bahasa yang susah. Ya, tak usah gunakan bahasa yang mudah, orang yang bisa faham, orang bisa mengerti. Lalu kemudian was-sarsarah, kebanyakan kalam ya. Sarsarah ini kasratul kalam fi mubalaghatin min duni jadwa. Sarsarah adalah banyak berbicara, berlebihan tanpa ada manfaat. Banyak ngomong. Tapi tidak ada manfaatnya. Ini namanya sarsarah. Li hadithi Jabirin. Karena hadisnya sahabat Jabir radhiyallahu anhu, wa fihi, dan di dalam hadisnya sahabat Jabir itu, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamati, sesungguhnya orang yang paling aku benci, inna abghadakum alayya, dan yang paling jauh tempat duduknya dariku nanti pada hari kiamat, ya, as-sarsarun, orang yang banyak bicara tanpa manfaat, ya, wal mutasyaddiqun. Ini al-mutasyaddiqun, ini maknanya adalah yang memenuhi mulutnya, na'am, yang berkata tanpa, ini ada makna tasyadduq, ya, dia bicara tanpa hati-hati. Al-mutasyaddiqun, bicara dengan difasih-fasihkan, ya, namanya mutasyaddiqun. Orang yang bicara dibuat fasih-fasih, dipasih-fasihkan, tapi tidak sesuai atau tidak tepat. Wal mutafaihiqun, dan yang sombong. Ini al-mutafaihiqun. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mutafaihiqun, apa yang dimaksud dengan al-mutafaihiqun? Qala al-mutakabbirun, itu orang yang sombong. Jadi bicaranya biasa saja, nggak perlu dibuat-buat, difasih-fasihkan supaya orang mengira dia adalah orang yang terpelajar dan seterusnya. Yang kesembilan, al-bu'du 'anil ghibati wan namimati, jauh dari atau menjauhi ghibah dan namimah. Ghibah, membicarakan keburukan orang. An-namimah, mengadu domba. Jadi bicara ke A, dia jelek-jelekan si B. Bicara ke B, dia jelek-jelekan si A. Oh, si A begini-begini menjelekkan kamu, si B. Ketika dia bicara kepada si A, oh, si B yang jelek-jelekin kamu. Akhirnya si A dan si B jadi bermusuhan. Ini namam namanya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah menghibah sebagian kalian sebagian yang lain. Ghibah, Rasulullah SAW pernah sabdakan, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Rasulullah SAW sabdakan, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak benar. In kana fihi, kalau yang tidak benar itu ternyata ada benar pada dirinya, keburukan itu, faqad ightabtahu, maka engkau telah menghibahnya.
Kalau tidak ada pada dirinya keburukan yang kau ceritakan itu, faqad bahadtahu. Buhtan namanya, dusta atas nama diri saudaranya. Wa qawlihi, dan karena firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qawli sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga nammam, orang yang mengadu domba. Tadi kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan nammam. Yang kedua, yang ke-10 ya. Yang ke-10, al-isgha'u ilal mutahaddithi wa 'adamu muqata'atihi au izharul ilmi bihadithihi wa 'adamu tasfihi ra'yihi au takdzibihi. Al-isgha'u, mendengarkan, ilal mutahaddithi, kepada orang yang sedang berbicara, wa 'adamu muqata'atihi, dan tidak memutus pembicaraannya, au izharul ilmi bihadithihi, atau menampakkan ilmu bahwa dia juga tahu dengan apa yang sedang dibicarakan, wa adamu tasfihi ra'yihi au takdzibihi, atau tidak boleh kita menunjukkan seakan-akan apa yang lagi disampaikan, pandangan yang lagi disampaikan itu pandangan yang bodoh lah. Wah, ini nggak benar gitu. Atau kemudian mendustakan. Wah, nggak benar ini, bohong ini, misalnya begitu. Nggak boleh begitu. Ya, dengarkan. Naam, lalu kemudian yang ke-11, adamul isti'thari bil hadits. Tidak menguasai pembicaraan, dia sendiri yang bicara. Wa i'ta'il akharina fursatan litahadduts, dan tidak memberi kesempatan buat orang lain untuk bicara. Jadi jangan kita bicara aja sendiri sedangkan kita tidak beri peluang kepada orang lain untuk berbicara. Jadi ini ngobrol tapi kemudian yang bicara hanya dia sendiri, dia aja cerita tentang dirinya. Ya, tidak beri kesempatan orang untuk bicara. Yang ke-12 adalah al-bu'du 'anil khusyunati wal ghilzati, yang menjauhi al-khusyunah wal ghilzah, ini adalah sikap keras ya. Al-khusyunah wal ghilzah itu adalah sikap keras ya. Al-bu'du 'anil khusyunati wal ghilzati. Wasyiddati fil hadis, ya berbicara dengan cara yang keras, yang kasar. Wa adamu tatabbu'i akhta'il akharin, dan tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Wa zallathim, dan kesalahan mereka. Fahadha mimma yughiru sudura, ini membuat hati menjadi sempit. Wa yufdi ilal adawati wal baghdha'i, dan bisa menghantarkan kepada permusuhan. Ya, menghantarkan pada permusuhan dan pertikaian. Yang ke-13, tajannubus sukhriyati wal istihza'i, menjauhi as-sukhriyah wal istihza', yaitu merendahkan, melecehkan. Wal istihanah, ini juga artinya merendahkan. Bil mutahaddatsi ilaihim, kepada orang yang diajak bicara. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum menghina dan merendahkan orang lain, bisa jadi mereka lebih baik dari yang menghina. Yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Jadi tidak boleh kita merendahkan orang, ya, menghina orang, menganggap kita lebih baik dari mereka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya, jadi ini ada 13 poin ya, kita cukupkan dulu pelajaran adab kita pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Ya, kita nanti, ya sebentar, poin ke-6 ya.
Kita ulang poin yang ke-6. At-ta'anni fil kalami wa adamul isra' fihi. Wa adamul isra'i fihi. Jadi berbicara perlahan-lahan dan tidak cepat-cepat. Nggak tergesa-gesa. Ini poin yang ke-6. Berbicara perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Dan hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, lau addahu la'addu la ahsahu. Kalau ada orang yang menghitung pembicaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kehitung. Karena bicaranya pelan-pelan, perlahan-lahan. Na'am. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau tanya, silahkan. Naam, nomor 7. Al-bu'du anil fahishi minal kalami. Yang ketujuh ini, menjauhi al-fahish ini yang keji ya. Minal kalami, dari perkataan. Jadi perkataan yang keji. Ya, mungkin kalau bahasa kita, bahasa-bahasa yang tidak pantas ya. Bahasa yang nggak pantas. Bahasa-bahasa yang asusila misalnya. Kita nyebutnya bahasa jorok ya. Bahasa yang asusila. Tidak boleh, nggak diperkenankan. Karena Nabi sabdakan, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishil badhi'i. Seorang mukmin bukanlah yang at-ta'an, mencela, banyak mencela, at-ta'an. Walal la'an, bukan juga yang banyak melaknat. Ini maknanya mesti diketahui ini ya. Ta'an, la'an, kemudian al-fahish yang keji, perkataan yang jelek. Yal badhi, yang buruk ya. Naam. Lalu kemudian yang ke-9 ya. Ghibah dan namimah. Ya, ghibah itu menceritakan kejelekan orang. Orangnya tidak ada, kita ceritakan kejelekan itu, namanya ghibah. Menjauhi ghibah dan namimah. Ya, jadi kalau namimah, jadi kita mengadu domba. Jadi kita bicara ke si A, menjelek-jelekkan si B. Bahwa si B bicara begini tentang kamu. Lalu kemudian kita datang ke si B, si A menjelek-jelekkan kamu. Akhirnya si A dan si B menjadi bertikai. Itu namam namanya. Ya, mengadu domba. Naam. Lalu kemudian selanjutnya yang ke-13 ya. Ini menjauhi, melecehkan, menghina. 13 ini. Tajannubus sukhriyati, menjauhi as-sukhriyah. Sukhriyah ini ya melecehkan, menghina, mencemooh. Istihza ini mencemooh. As-sukhriyah ini menghina. Istihza ini ya mencemooh ya, merendahkan, istihana. Jadi misalnya mencela fisiknya, mencela badannya, tinggi badannya misalnya. Ini tidak boleh, nggak diperkenankan. Ya, bil mutahaddatsi ilaihim, orang yang diajak omong dicela, kamu mah nggak ngerti, kamu mah orang yang bodoh misalnya, nggak boleh. Ya, ini ayatnya di surat Al-Hujurat ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Nggak boleh satu kaum merendahkan kaum yang lain, ya karena dia bisa jadi yang direndahkan itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik daripada yang merendahkan.
Yang ke-12, menjauhi al-khusyunah wal ghilbah. Al-khusyunah ini artinya adalah bersikap keras dan kasar dalam perkataan ya. Ngomongnya kasar, bicaranya keras dan kasar. Wasyiddati fil hadits ya. Keras atau kasar dalam pembicaraan. Wa adamu tatabbu'i akhta'il akharina. Tidak mencari-cari kesalahan orang. Ya wazallatim dan ketergelinciran mereka. Fahada, hal ini mimma yughirus sudur. Mimma yughirus sudur, termasuk yang membuat hati menjadi sempit. Ya hati jadi enggak suka kalau orang bicara kasar, wa yufdi ilal adawati wal baghdha'i, dan menyebabkan permusuhan dan kebencian. Yang ke-11, adamul isti'thari bil hadithi, tidak menguasai pembicaraan. Jadi dia ngobrol tapi dia sendiri yang bicara, tidak memberi kesempatan kepada yang lain, ya. Wa i'ta'ul akharina fursatan littahadduts, ya. Orang harus diberi kesempatan juga dia untuk bicara. Jadi tidak lantas dia bicara sendiri terus-menerus dan tidak memberi kesempatan kepada yang lain. Naam, ya, kita cukupkan ya. Kita cukupkan dulu ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.